perkenalkan, nama saya Agung. Saya yang akan memandu acara ini sedikit karena sisanya nanti semua oleh Romo Eko. Ibu Bapak sudah pernah menonton Romo Eko sebelumnya? Ada yang belum pernah? Oh, ini baru pertama kali live, tapi di YouTube sering. Nah, kalau yang di YouTube sering berarti sudah tahu ya, Romo Eko itu cenderung lucu. Kita harapkan hari ini juga Romo Eko akan menyampaikan sesinya dengan lucu dan menyenangkan. Baik, Ibu Bapak, sesaat lagi kita akan mulai. Romo Eko saat ini masih bersiap-siap. Supaya kita tidak terlalu mengulur waktu, boleh minta tolong Ibu Bapak yang masih mengambil sarapan, boleh duduk dulu. Kita akan mulai dengan doa pembuka. Dan nanti juga kita akan dengarkan sedikit sambutan dari Pak Kaswani. Baik, sebelumnya Bapak Ibu boleh silakan yang masih berdiri boleh duduk. Kita boleh sama-sama hening sebentar. Karena kita akan mengawali acara kita hari ini dengan doa pembuka oleh Ibu Tris. Ibu Tris ya? Oke, baik. Ibu Tris nanti boleh ada ke tengah biar kita semua bisa lihat. Pakai mic saya aja nanti dulu. Dari situ? Oke. Baik Ibu Bapak, kita boleh tenang sejenak. Kita hening dulu karena kita akan berdoa. Baik Ibu Tris, silakan. Marilah kita berdiri untuk mempersiapkan hati kita bersyukur kepada Allah. Mari bertambah kerahiman Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami para ahli pada pagi hari ini berterima kasih dan bersyukur atas kasih dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Perlindungan pada malam hari tadi hingga pagi ini kami boleh berkumpul di dalam ruangan ini. Berkati kami Tuhan, curahkanlah roh pengertian, roh pengenalan, dan roh kekuatan bagi kami semua, agar kami pada pagi hari ini dapat mengikuti acara seminar ini yang akan dibawakan oleh Romo Eko Wahyu OSC. Berkati Tuhan Romo Eko juga agar senantiasa kesehatan selalu dilimpahkan baginya dan juga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena seluruh dan sepanjang segala alam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Ibu Tris. Bapak Ibu kembali. Nah, seperti biasa di setiap acara itu kalau habis doa kita akan mendengarkan sambutan. Hari ini juga sama. Jadi kita dengar sambutan sedikit dari Pak Kaswani. Nah, baik, Bapak sudah siap? Bapak mau ketemu Pak? Pakai mic saya? Bisa? Kita tukar mic aja biar ini. Yang saya hormati, saya kasih dan saya banggakan Romo Yosef Kurkowski selaku moderator komunitas Adi Yuswo di Kenat Jakarta Selatan. Romo Eko Wahyu, selamat datang di Gereja Santo Stefanus yang akan bersama-sama kita selama beberapa jam ke depan. Bapak Ibu sekalian yang juga saya kasihi, saya hormati dan saya banggakan, selamat datang di Gereja Santo Stefanus Paroki Cilandak.
Pertama-tama saya ucapkan, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat semuanya. Dan kami juga bersyukur karena pada hari ini tanggal 29 Mei diperingati sebagai hari Adi Yosua Nasional. Jadi hari yang dipilih sangat tepat pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berlama-lama, saya ingin mengucapkan selamat menyimak apa yang nanti disampaikan oleh Romo Eko. Oleh karena itu, saya akan menutup dengan sebuah lagu kebangsaan kita, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini hanya sementara. Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Pak Kaswani. Ibu-ibu, barusan saya dapat infokan kalau ternyata hari ini itu juga adalah hari ulang tahun pernikahan Pak Kaswani dan Ibu. Betul Pak? Saya Pak Kaswani, sebelum kita mulai nih Pak, boleh beri sebentar? Ya. Dan saya dapat infokan hari ini adalah ulang tahun pernikahan, selamat hari ulang tahun pernikahan Pak Kaswani dan Ibu. Juga luar biasa. Ini saya belum sampai dan kita sesaat lagi kita akan segera mulai sesi satu kita. Semua sudah siap? Siap ya. Nanti kalau mau ketawa boleh langsung ketawa. Kalau kira-kira yang lucu kita aja ketawa. Yang lucu, oke? Yang lucu bagaimana sudah siap? Oke, mana tuh langsung? Waduh. Oke, kalau teman-teman semua mari kita tepuk tangan. Romo meminta kita bernyanyi karena tadi nyanyinya hidup ini kesempatan, percis seperti nyanyinya untuk panti jompo. Menyedihkan. Ini kan OMK toh. Setuju? Bagus. Kalau OMK tunjukkan semangatnya. Ya, kalau saya berkata selamat pagi, 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 pagi. Iya, selamat pagi. Bagus. Kalau lansia langsung berkata kami diberkati, kami dicintai, kami menjadi berkat. Gitu ya. Ulangi. Baru ngomong sekali nanti lupa semuanya. Ya, kalau saya berteriak lansia, kami diberkati, kami dicintai, kami siap memberkati. Oke, saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Selamat pagi.
Bagus. Lansia, kami siap memberkati. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Nah itu, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ada cinta kasih dalam Yesus, ada cinta kasih dalam Yesus, ada cinta kasih dalam Yesus, ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Ada cinta kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Saya lebih senang. Ini betul-betul OMK. Betul-betul semangat sekali. Beda energi dan Roh Kudusnya. Baru kemarin berhembus Roh Kudusnya. Biasanya kalau umat Katolik di gereja berhembus, keluar ke kantin meletus. Nah, sekarang kita bergerak sedikit bagi yang bisa bergerak yang lain. Tapi pakai lagunya seperti kita tahun 1945. Juta Kentara. Bukan, lagunya kayak gini. Halo, apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar badan, mari cari yang lain. Ya, sekali lagi ya. Halo, apa kabar teman? Kadang-kadang OMK ini yang penting semangat. Kata-katanya salah kabeh gitu. Sing penting semangat toh yo gitu ya. Semangat tapi bener gitu ya. Halo, apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan. Bukan tepuk tangan, ngomong tepuk tangan malah tepuk tangan. Ya ampun. Sepuluh wong tua gitu. Tepuk tangan, tepuk kaki, putar badan, mari cari yang lain. Tapi jangan mari cari istri yang lain. Jangan. Mari cari. Nah, nanti Bapak Ibu berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan-hadapan seperti kita berhadapan. Halo, karena di sini kan tidak semua dari paroki Stefanus Cilandak toh. Tidak. Saya dengar ada yang dari Amerika, ada yang dari Afrika. Coba angkat kaki yang dari Kutub Utara. Oh, dari Polandia. Negerinya orang-orang kudus Polandia itu. Yohanes Paulus. Terakhir
iman ilahi, lahir dari Polandia. Terima kasih Romo sudah menjadi teladan iman bagi para bapak ibu di sini. Nah, nanti berhadapan-hadapan, salam, pakai lagu itu, gerakannya gini. Lihat loh gerakannya. Jangan ngawur. Karena orang muda itu selalu kreatif gitu ya. Halo, apa kabar? Senyum ya, senyum ya, senyum ya. Halo, apa kabar? Terus nih, apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan. Nah, begini kan bukan tepuk tangan, tepuk kaki, sentuh pelan-pelan aja, nanti keo. Lalu putar badan, sentuhkan pantatnya. Mari cari yang lain. Nah, sekarang kiri kanan, nanti depan belakang ya. Oke, berdiri semuanya. Oke, bagus. Berhadapan kiri kanan. Ya. Siap. Ya, berhadapan. Yang tidak bisa berdua, bertiga juga nggak apa-apa bersama. Ya, bertiga juga bisa. Oke. Siap, bertiga. Siap, ibu dengan saya. Oh ya, ibu sendiri. Bertiga nggak apa-apa. Siap, siap ya. Lihat pasangannya, lihat teman depannya. Kenalan dulu siapa namanya. Sudah kenal pasti ya, kiri kanan. Oke, 1, 2, 3. Halo, apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar badan, mari cari yang lain. Halo, kau baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar badan, mari cari yang lain. Halo, baik-baik saja. Tepuk tangan, tepuk kaki, putar badan, mari cari. Ya, tepuk udah nggak apa-apa Bu. Ya. Ya, coba salaman berseberangan dengan di luar paroki, salaman, kenalan boleh, kenalan di luar paroki ya. Baik, kenalan. Terima kasih, sehat semuanya. Salam, saya dari paroki Helena Cilangkap. Oh, Cililitan, Pasar Minggu. Oke. Baik, silakan duduk, boleh. Saya ingin tahu dulu siapa yang Pasar Minggu berdiri dan teriak hore. Saya panggil dulu, salah. Kalau saya panggil nanti kalau saya tanya Pasar Minggu, wes Josh, gitu ya. Kalau saya panggil misalnya Cilangkap, wes Josh, gitu ya. OMK harus gila, oke? Kita coba dulu, karena kelihatannya pasukan yang paling banyak itu Pasar Minggu. Siap! Mana OMK dari Pasar Minggu? Wes. Tepuk tangan untuk Pasar Minggu. Banyak banget. Mana dari Cilangkap? Wes. Namanya juga OMK. Kalau biar
Cililitan ya bener ya? Hah? Cililitan ya, Cililitan. Siap. Mana yang dari Cililitan? Jos. Tiga yang hadir, ala Bapa, ala Putra, ala Roh Kudus. Tapi sedang pergi, yang datangnya amin ini semuanya. Terima kasih dari Cililitan. Mana lagi nih? Oh, Jagakarsa. Mana yang dari Jagakarsa? Tepuk tangan Jagakarsa. Mana lagi? Oh, Tebet. Mana yang berasal dari Tebet? Jos. Tepuk tangan. Yang tadi apa? Tadi apa itu? Tadi Tebet Asisi ya. Cuma 4 orang dan laki semua. Dahsyat. Hebat. Berikutnya adalah mana yang berasal dari Blok B? Bagus. Tepuk tangan untuk Blok B. Blok B itu Parok Santo apa? Yohanes Penginjil ya. Mana lagi? Blok Q masih ada. Mana yang berasal dari Blok Q? Bagus, tepuk tangan untuk Blok Q. Blok Q mana lagi sekarang? Jagakarsa kan barusan udah. Hah? Mana? Stefanus Cilandak. Emang ada? Dari mana yang berasal dari Cilangkap? Nggak ada ya? Oh, ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tuan rumah kita. Mana yang berasal dari Santo Stefanus Cilandak? Dahsyat membawa pemimpinnya. Tepuk tangan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Dari Pasar Minggu sudah semuanya ya. Oh, mana? Bintaro. Mana yang berasal dari Bintaro? Banyak Josh. Oh, keren. Mana lagi? Bernadette. Ya Allah, emang itu masih wilayah sini? Ya, gak apa-apa. Mana yang berasal dari wilayah Bernadette? Tiga orang, terima kasih. Ini apa? Mesra ini. Hah? Oh, gabungan dari paroki-paroki. Mana yang dari keluarga atau kelompok mesra? Ya orangnya itu aja sih. Oke. Lalu dari Helena lah. Mana dari Ibu Hati. Jos ya Ibu. Baik, saya dari Helena. Rupanya ada yang mulia yang mendampingi saya, Ibu Hati. Baik, pengawal saya. Baik, Bapak Ibu, saya Romo Eko. Saya lahir di Bandung, anak pertama dari 4 bersaudara. Saya sejak kecil ingin jadi imam. Karena apa? Karena setiap misa saya selalu duduk di depan. Dan setiap misa saya selalu perhatikan romonya minum anggur ndak bagi-bagi.
Saya berkata, saya ingin seperti itu waktu kecil. Dan setelah saya lulus SMP di Pandu, saya masuk seminari menengah Mertoyudan. Saya satu angkatan, ada 90 yang masuk seminari, 90 anak. Yang menjadi romo kurang lebih 25. Dan syukur pada Allah yang menjadi uskup 2. Satu, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, Keuskupan Bandung. Yang kedua adalah Monsinyur Vitus Rubianto, Keuskupan Padang. Eko Kere. Tetapi Eko dicintai Tuhan. Maka Eko ada di sini. Saya tinggal di Helena, ini tahun ketiga, dan saya seringkali memberi retret karena pengalaman saya 25 tahun di rumah retret. Yang menarik bagi saya adalah yang belakang itu ada session sendiri ya. Tangga selama saya retret, kalau saya ngasih retret anak-anak, saya senang, mereka taat pada romonya. Kalau romonya berkata, diem gue, langsung diem. Kalau anak SMA, saya ngomong diem, malah melotot sama romonya. Nah, kalau lansia, ini aneh. Tidak pernah saya suruh diam, tapi baru 1 menit, kresek gitu. Apa Bu? Permen romo. Oh ya, enggak apa-apa, biar enggak ngantuk romo. Ya, gitu ya. 15 menit kemudian kresek. Apa Bu? Lemper romo. Kenapa Bu? Biar nggak ngantuk romo. Tapi anehnya lemper masuk mata merem. Ya, itulah indahnya memberi rekoleksi OMK tahun 70-an. Sekarang mari kita lihat, saya ingin paparkan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, apa yang dikatakan oleh Bapak Paus tentang lansia. Bagus. Bapak Paus pernah menulis, karena kita mau berbicara tentang lansia. Gerak-gerak ya Pak. Roh yang semacam ini harus diusir dengan puasa dan doa. Wah, orang ada kejauhan. Masih baterainya ini masih ada. Panas. Ngelek. Oh, maaf, berhubung. Jadi laptopnya juga sudah lansia, saudara-saudara. Dipencet sekarang, berubahnya besok. Ngerti omongan aku bodoh. Pada tanggal 25 Juli 2021 itu adalah hari lansia pertama di dunia. Lihat, 2021 oleh Bapak Paus Fransiskus. Lalu Bapak Paus Fransiskus menulis surat apostolik, dan ada beberapa poin yang bagus sekali kalau kita renungkan. Bapak Paus mengatakan demikian, membuka surat apostolik itu dengan berkata, ini syukur pada Allah, akhirnya masuk anginnya metu. Aku
menyertai kamu senantiasa. Jadi seluruh gereja itu dekat dan peduli serta mencintai dan tidak pernah meninggalkan lansia. Tolong. Jadi jangan pernah berpikir, ya sudah Romo, saya itu orang tua udah nggak bisa apa-apa, mau ngapain lagi, hidup aja nggak dipanggil-panggil oleh Tuhan. Bukan. Ya, kalau ibu-ibu lansia punya pikirannya jelek, maka apa yang terjadi? Kalau pikiran jelek, badan pun akan hancur, cepat sakit. Anda kalau jengkel, kecewa dengan anak-anak Anda, wah anak-anak ini Romo disekolahkan bagus-bagus, susah-susah, setelah kawin gak pernah nelpon, gak pernah datang, apalagi ngasih amplop. Jengkel, marah, itu merusak batin Anda. Anda hidupnya makin terpuruk. Jadi kalau lansia itu tahu anak-anaknya sudah punya keluarga masing-masing, carilah komunitas yang bisa saling bicara, ngobrol bareng-bareng. Saya bahagia sekali kalau lansia itu di gereja habis misa pagi bareng-bareng rosario. Setelah rosario senam 1, 2, 3, 4, 8. Wow, segar. Saya senang kalau lihat lansia itu masih sukacita. Jadi bukan lansia yang Romo berat, Romo sakit. Apanya yang sakit, nak? Dengkulnya cekot-cekot, enggak senat-senut. Kalau hidup ini selalu hanya melihat hal-hal jeleknya saja, sampai kapanpun hidup itu tidak akan jadi anugerah. Maaf ya, bohong lagu tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bukan untuk mengeluh. Hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Menerima berkat Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu itu sampai sekarang, oh saya tidak dipanggil-panggil ya Romo, berarti apa? Berarti Tuhan punya maksud indah untuk hidup Anda. Tapi saya sakit, yang namanya juga tua toh ya. Loh bu, pak, mobil aja 5-10 tahun harus ganti spare part coy. Ya atau tidak, 5-10 tahun aja sudah terasa nggak enak. Ya kalau Anda tubuh ini sudah dipakai 60-70 tahun, wetengnya senat-senut, ya apa ya. Nah itu menarik. Sudah waktunya. Maka saya selalu ingat, jadi orang tua, ikuti ini rahmat Tuhan. Ya kalau pelan, enggak apa-apa. Anak muda larinya cepat, oke, nah. Saya hidup dengan seorang imam sudah 90 tahun di Pakistan. Tidak sama sekali, tidak Alzheimer, tidak pikun. Memang kalau dengar radio beda dengan kita. Ya kalau dengar radio, ini radionya
didengerin kayak gitu. Kan kayak orang-orang pikir, tapi beliau bacanya masih National Geographic, Times, Kompas, beliau baca semuanya. Sehingga saya kalau mau tahu koran nggak perlu baca. Saya tanya isinya apa, Romo? Langsung ngomong dia. Suatu hari beliau 90 tahun, ulang tahun. Saya selalu ngajak jalan main. Karena kalau main, beliau itu dari Pratista ke Bandung hafal rumah makan di mana-mana. Pintar kuliner, orang Belanda. Lalu 90 tahun saya disuruh tanya oleh pimpinan rumah, kok tanya mau apa ulang tahun ke-90. Terus saya tanya, Romo kan ulang tahun yang ke-90, mau apa? Terus beliau mengatakan, saya kan 90 tahunnya kok, sudah tua. Ya, bukan tua lagi, tua banget. Terus saya mau hadiah 9 macam makanan. Dan Anda tahu makanannya itu yang mahal-mahal, cokyo, ayam kodok, brondone soup. Itu kan harus bahasa yang Belanda sedikit ya, Holland spreken gitu ya. Terus pastel tutur 9. Saya datang ke pemimpin, mau apa dia kok 9 macam makanan. Aduh, terus pimpinan berkata, ya sudah nggak apa-apa, jangan-jangan ini ulang tahun terakhir lagi. Lalu kita rayakan 9 macam makanan. Senang sekali beliau, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Anda mati-mati. 91, 92, 93, 94. Hanya saya lihat apa resepnya beliau. Beliau tidak pernah merasa ditinggalkan. Beliau jauh dari saudara-saudaranya. Bahkan waktu Romo mau pulang lagi ke Belanda, no, Indonesia is my hometown. Dia mengatakan, saya mau mati di Indonesia. Dan dia bahagia sekali dengan kami anak muda selalu ngobrol dengan dia. Beliau itu disiplin. Wah, memang disiplinnya jos. Doa pagi, rosario, doa siang, doa malam, laudes, kompletorium selalu ada. Hobinya nonton sepak bola. Jam berapapun pasti nonton sepak bola. Mau sepak bola jam 4 selesai. Jam 5 mandi, jam 5:30 sudah ada di kapal. Pegang rosario. Walaupun ya namanya juga orang Jawa. Saya selalu deketi kursi roda beliau dan berkata, Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Tapi apa? Disiplin. Jadi beliau itu merasa hidupnya penuh arti pada saat apa? Beliau punya acara dengan frater-frater, kadang-kadang sering. Ya seringnya suruh 5 menit, yang terjadi 1 jam. Dan beliau senang, walaupun para frater tahu yang diceritakan itu. Ya, jadi memang kita itu butuh apa? Dihargai. Kita butuh sekali ada orang yang mencintai saya. Itu yang membuat kita bertahan hidup, Bapak Ibu. Ingat atau tidak? Kalau kita sudah tidak punya lagi orang yang peduli pada saya, mencintai saya, orang akan berkata, untuk apa saya hidup? Bulan Maret saya ulang tahun. Ini bukan pengumuman. Sudah lihat, ya saya juga tahu karena nggak akan kasih hadiah.
tahun ini ada seorang oma, memang sudah beberapa tahun yang lalu beliau Maret juga dengan saya, ulang tahun selalu sama-sama dengan saya. Kita misah dengan anak cucunya, dengan beberapa temannya. Lalu oma ini tahun ini 90 tahun, dia minta misah dengan saya ulang tahun. Lalu saya perayaan Maret kemarin ulang tahun, dan setelah ulang tahun kan kita meniup kue tar. Lalu kan kalau kue tar tinggi dinyalain, kita nyanyi apa? Panjang umurnya. Anda tahu reaksi oma itu? Udah jangan panjang-panjang, udah capek hidupnya. Kan saya aneh gitu, kalau jangan panjang-panjang, lalu saya bagaimana, kata saya itu. Lalu setelah nyanyi selesai reda, saya dekati oma itu, saya tertarik. Kenapa oma itu sambil berkata, udah jangan panjang-panjang, udah capek. Saya dekati oma, Ma, kenapa waktu dinyanyikan panjang umurnya, kok oma berkata, udah jangan panjang-panjang, saya udah capek. Oma, saya udah rindu bareng dengan suami saya di surga. Saya sudah 30 tahun ditinggalkan oleh suami. Saya ingin bareng lagi di surga. Wow, hebat. Hebat sekali. Jadi inilah kehidupan. Jadi kalau kita masih diberi rahmat Tuhan, berarti Tuhan itu masih memberkati kita. Berkat Tuhan sempurna, sempurna. Ya, tetapi yang menerimanya tidak sempurna. Nah, itu harus jelas, harus mengerti. Jadi yang menerimanya itu tidak sempurna karena apa? Karena kelemahan daging. Tuhan memberikan kesehatan. Ya sehat tapi kok di kursi roda. Ya sehat tapi kok dengkulnya sakit. Ya sehat tapi kok dompetnya tipis. Jadi Tuhan itu memberkati dengan sempurna, tetapi yang diberkatinya ada dalam ketidaksempurnaan. Apakah kalau demikian Tuhan tidak memberkati? Memberkati. Hanya dalam keterbatasan. Nah, yang kedua, Allah itu dekat dengan mereka yang merasa terisolasi dan sendirian. Bapak Paulus mengatakan masa lansia adalah masa yang sulit, masa pencobaan. Banyak yang sakit, meninggal, mengalami kematian pasangan atau orang yang dicintai. Yang lain lagi mendapatkan diri mereka terisolasi sendirian dalam waktu yang lama. Saya di Pratista, salah satunya tugas kami adalah mengunjungi panti Reda, misa di sana. Saya suka senang kalau misa di panti Reda. Kenapa? Hari raya apapun, hari biasa apapun, khotbahnya sama, mereka tetap tertawa, terpingkal-pingkal. Saya berkata, kan saya sudah cerita. Belum cerita. Dan walaupun demikian, saya kalau sudah mengunjungi bednya oma-oma, itu mereka ribut Romo. Dia mencuri barangku. Apa? Sisir. Ya Allah, Tuhan, cuma sisir. Tapi perhatikan, ya betul Ibu. Lalu yang mengeluh, belum makan Romo, belum makan. Padahal jam 9 dikasih makan jam 7 gitu. Belum makan. Itu tadi jam 7 apa? Snack.
Jadi di sini Bapak Paulus pun mengingatkan, hati-hati, ini adalah masa krisis. Jadi masa lansia itu adalah masa krisis untuk apa? Berani berdamai, menerima tubuhnya, menerima dirinya, menerima harus berdua lagi, menerima anak-anak sudah pergi, rumah besar kosong. Saya banyak melihat di Lipo juga 3 tingkat yang diisi cuma 1 tingkat. Anak-anak mana? Amerika, Australia, semuanya. Mereka tinggal berduaan. Laki-lakinya di atas, ibunya di bawah. Mam, dua-duanya budak. Udah susah. Jadi lansia, Bapak Paulus mengatakan, adalah masa yang harus belajar berdamai, menerima. Tadi bahasanya apa? Ya sudah saatnya. Semua ada waktunya. Hobi saya naik sepeda. Seminggu bisa 3-4 kali saya naik sepeda. Kalau di Jakarta sepedanya datar, enak. Saya kalau di Bandung ke Tangkuban Perahu. Suatu saat, 2-3 bulan yang lalu saya ke Bandung bawa sepeda, saya naik ke Tangkuban Perahu. Tiba-tiba disalib perempuan. Tersinggung aku. Dan perempuan itu saya mau nyalip lagi. Gak bisa, kata saya. Akhirnya kita sampai pintu Tangkuban Perahu. Si perempuan itu diam di warung. Biasanya tempat saya istirahat. Saya malu kalau bareng dia. Saya ke warung yang satu. Saya tanya ibu warung, Bu, ibu kenal nggak wanita itu? Yang mana, Pak? Itu tuh yang pakai sepeda itu. Oh, itu atlet Jawa Barat, Pak. Oh, syukur pada Allah, kata saya. Pantesan naik pite koyo ngono, kata saya. Jadi ya sudah, terus terima, berdamai. Makan tidak bisa banyak-banyak lagi, karena kadang-kadang masuknya bukan masuk kantong tenggorokan makanan, malah tempat nafas. Keselak. Gigi pun sudah tidak beraturan. Ketawa jatuh giginya. Kemarin saya ngobrol dengan oma-oma, semangat sekali om. Kamu oplak. Giginya tiba-tiba keluar. Oma-oma giginya satu gitu. Lalu pas ngomong dia selalu pegang giginya. Ya sudah. Ini keadaan yang memang sekali lagi harus diterima. Beberapa pasangan juga makin jengkel dengan suaminya. Romo, suami saya itu semakin tua, ya ampun Romo, cerewet, bawel, ngeluh, budak. Ibu-ibu ingat ya, yang membuat suami jadi seperti itu ya karena istrinya. Seorang bapak
itu pernah dia budek nggak dengar, lalu akhirnya istrinya bawa bapaknya ini kepada saya, Romo tolong doakan, kenapa suami saya itu makin lama makin tuli, tolong doakan supaya dia bisa mendengar lagi. Lalu saya datangin bapak itu, saya, Pak berdoa ya supaya Allah memberi mujizat dan bapak bisa mendengar lagi. Apa kata bapak itu? Jangan, lebih baik saya tuli Romo gitu ya. Capek aku ngedenger ibunya gitu ngomong terus. Wong masjid aja kalau berbunyi ada waktunya 5 waktu tuh ya. Ini istri saya tuh rampung-rampung ngomongnya gitu ya. Sampai akhirnya beberapa bapak, saya ngomong kepada bapak, Pak, kalau bapak udah capek ngedengerin istri pergi langsung begini Pak, oke kabeh, keluar semuanya gitu ya. Nah, jadi yang kedua, Bapak Paulus mengatakan bahwa ini masa yang bahaya, kritis. Kalau Bapak Ibu nggak bisa menangani dengan baik, maka tidak aneh kalau banyak lansia yang putus asa. Lansia yang merasa, untuk apa hidup aku lagi? Gak ada artinya, saya ini hanya jadi beban. Ini masa bahaya. Maka yang ketiga, Bapak Paulus bagus sekali mengingatkan bahwa ini gak jalan-jalan lagi ya ini. Nah, yang ketiga bagus, Paulus itu mengatakan bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan itu mengirim malaikat. Malaikat yang mau memperlihatkan aku senantiasa bersamamu. Siapa malaikat-malaikat itu? Bisa malaikat itu hadir dalam wajah cucu Anda, anak Anda, teman Anda, orang lain. Jadi opa, oma, bapak, ibu yang saya hormati, jangan mengatur Tuhan bagaimana engkau dicintai Tuhan. Jadi ada oma yang mengatakan, Romo, saya itu akan merasa disayangi kalau anak saya datang kepada saya. Bodoh. Wong anaknya keras kepala. Jadi kalau kita hanya berpikir saya itu dicintai kalau anak ini datang kepada saya, kalau anak ini memberi perhatian pada saya, kalau melepon saya baru saya dicintai, Anda keras kepala. Tuhan itu sudah mengantar malaikat-malaikat yang lain loh. Anak Anda tidak ingat Anda, tetapi sahabat Anda ingat Anda. Bersyukurlah. Suami Anda tidak mau mendengarkan Anda, Romo Paroki masih mau mendengarkan, ya syukurlah. Maka kan sering terjadi, saya kalau seminar Pak Sudri selalu berkata, suami istri itu, ibu bapak sudah berapa tahun menikah? Ibu 53 ini? 32 atau 52? Oh 32 tahun. Oh 32 tahun tapi 152 tahun. 32 tahun menikah. Lihat, menikah. Oh tadi Bu 53 tahun. 53 tahun. Ibu. Istrinya beda. Oh ini bukan istrinya. Istri belakang. Konon katanya kalau suami istri makin lama menikah, wajahnya makin mirip. Betul. Kenapa? Karena tidurnya satu kamar, satu ranjang. Dia bernapas, dia hirup. Dia mau bernapas, dia hirup. Gitu. Jadi selama saking seringnya bertemu, nggak masalah. Yang masalah adalah kalau ibu-ibu wajahnya makin mirip Romo Paroki.
Tuh, curhatnya pada Romo terus. Kan kalau ibu-ibu datang, Romo, mama kenapa? Romo nggak ada temen ya, ditemenin ya. Ya Allah. Nah, Bapak Paulus mengingatkan bahwa begitu banyak wajah Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi sekali lagi jangan hanya berpikir, oh saya diberkati Tuhan kalau orang-orang ini baik pada saya, kalau anak-anak saya nurut pada saya, bahasa Jawanya ngajeni saya. Nah, maka kita harus terbuka pada apa kebaikan Tuhan lewat apapun dan lewat siapapun. Ini orang beriman. Kita tahu Tuhan kita maha baik, dan cara memberikan kebaikan kepada kita dengan berbagai macam caranya. Yang keempat, Tuhan mengirimkan utusan melalui firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Bapak Paulus menganjurkan, coba tolong, semakin tua itu semakin suci. Ya, semakin kudus. Kenapa? Karena ini panggilan setiap orang adalah pada kekudusan. Maka bacalah kitab suci tiap hari. Memang asiknya orang Katolik ini selalu mengatakan, Romo, kitab suci itu tulisannya kecil-kecil. Sekarang sudah dicetak Bapak Ibu kitab suci yang satu halaman satu kata. Jadi gede banget gitu ya. Jadi dulu waktu muda tidak ada waktu untuk baca kitab suci. Sekarang setelah tua selalu aja ada macam-macamnya ya. Kalau Bapak Ibu mengatakan, aku sudah baca Romo tapi tidak mengerti, rapopo. Kitab suci itu bukan untuk dimengerti, kitab suci itu untuk menjadi kekuatan, terang bagi hidup Anda. Apakah saya pun yang sekolah baca kitab suci selalu mengerti? Enggak. Tetapi saya pada saat baca, saya disentuh oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, Santo Hieronymus pernah berkata, orang yang tidak mau baca kitab suci adalah orang yang tidak mau kenal Tuhan. Tidak mau kenal Tuhan. Jadi kalau kita mau kenal Tuhan, kita mau tahu apa yang Tuhan kehendaki, ya baca firman Allah. Baca firman Tuhan. Yang kedua adalah apa? Berdoa dengan mazmur. Berdoa rosario. Saya senang beberapa ibu-ibu itu satu hari ada yang sampai 3-5 kali rosario. Bagus. Doakan anak-anak. Ibu-ibu, saya beri kesaksian. Saya paling dekat dengan ibu saya. Ibu saya itu sangat devosi pada Bunda Maria. Pernah ibu saya ulang tahun 60, saya misa selesai, ibu langsung ngomong, Rauno rosario toh? Nggak ada rosario toh? Loh, udah misa cukup. Kalau nggak ada rosario kurang jos. Wah, akhirnya bisa selesai, masih rosario lagi, saudara-saudara. Ibu senang rosario. Dan ibu saya adalah ibu yang sangat menerima saya. Saya dengan ayah saya keras, tentara. Ayah saya tidak bangga dengan Eko anak pertama. Saya punya adik 3.
Ayah tidak bangga dengan Eko. Kenapa? Karena saya yang paling bodoh dari 3 adik saya. Saya itu bodoh. Ranking saya 35 dan konsisten 35 terus. Kecuali waktu seminari ranking 20 karena muridnya 21. Ibu saya sempat kaget, kan kowe ranking 20 le. Gak gue. Hebat ya kamu sekarang pinter. Terus lihat jumlahnya, oh selikur. Jadi kalau saya belajar itu belajar oleh ayah. Ayah tuh selalu mengatakan kamu ini bodoh. Saya diam karena memang bodoh. Adik-adik saya tuh pintar. Sehingga kalau saya dimarahin ayah, ibu saya selalu datang, Eko enggak apa-apa. Eko bodoh juga anak ibu. Saya selalu dipeluk oleh ibu. Jadi Eko bodoh enggak apa-apa ya bu, enggak apa-apa. Asal jangan selama-lamanya ya nak. Dan saya menjadi romo karena ibu saya berdoa. Ibu saya dari awal menikah, ibu saya orang Muntilan. Anda tahu Muntilan? Cikal ya, Mount Island. Cikal bakarnya Katolik toh di sana. Beliau itu sudah dari dulu, rupanya dari eyang saya. Eyang saya itu berdoa supaya ada anaknya yang jadi romo. Dan kebetulan om saya masuk seminari, cuma kuat 1 bulan. Lalu akhirnya cucunya, ibu saya berdoa dan akhirnya saya yang masuk seminari. Ayah saya tidak percaya karena bodoh. Ayah berkata, kok ini bodoh kok iso ya mlebu seminari deh. Jangan kok nanti kalau jadi romo, kamu romo yang bodoh bagaimana? Sini Katolik. Masa ada romonya bodoh? Eko kan jengkel dibodoh-bodohkan. Lalu Eko berkata, biarin pak, nanti kalau udah jadi romo saya khusus untuk orang-orang bodoh, kata saya itu. Dan Tuhan mendengarkan doa saya, saudara. Aku nggak ngomong begitu ya, aku nggak ngomong begitu. Namun peristiwa yang indah bagi saya adalah pada saat saya krisis panggilan. Saya ingin keluar. Saya tidak tahan. Kenapa? Saya mengeluhnya langsung. Di seminari ndak enak, makanannya ndak enak, lanang kabeh. Semuanya laki-laki, kata saya. Sampai gurunya aja laki-laki semua. Yang paling pemasak juga laki-laki semua kalau masuk seminari. Yang masak pun laki-laki. Cuma satu yang perempuan, suster di kamar sakit. Itu pun 60 tahun ke atas. Udah suster itu paling cantik, saudara-saudara, satu seminari. Lalu saya mengeluh di seminari nggak enak itu, padahal saya sedang jatuh cinta. Normal toh yo. Saya jatuh cinta dengan seorang wanita yang apa yang terjadi. Saya pulang, ibu tahu, nggak perlu ngomong juga ibu tahu. Saya bu, aku mau keluar, nggak tahan. Jadi romo nggak enak. Ibu berkata apa? Yang mau jadi romo itu kamu. Kalau kamu mau keluar, kamu tetap anak ibu. Ibu nggak akan pernah malu. Yang penting kamu tetap melayani Tuhan. Wah, aku makin mantep nih. Oke, tak metu. Ibu kan mengatakan seperti itu toh, tidak apa-apa. Malam hari saat saya kencing jam 2,
Saya ke kamar mandi, saya mau balik kamar, saya lihat tirai. Tirai itu kok ada tembus cahaya. Saya lihat bapak dan ibu saya sedang rosario jam 2, dan doanya masih kudengar. Tuhan, kalau Engkau mau memanggil anakku jadi imam, kuatkan dia. Tapi kalau Engkau tidak menghendaki dia jadi imam, ya sudah, biarkan dia tetap melayanimu. Aku masuk ke tempat tidur, besok bangun dan berkata, Bu, aku mau masuk seminari lagi. Si gadis jembatan Ancol itu saya tinggalkan saja. Jadi ibu jangan pernah lupa, doa seorang ibu powerful, sangat kuat. Maka sejengkel apapun kepada anak, jangan mengutuk anak. Sejengkel apapun dia lahir dari rahimmu, Allah memberikan dia kehidupan lewat engkau. Jangan mengutuk, berkati sesakit apapun. Maka Ibu Teresa pernah berkata, apa yang membuat manusia bisa kuat bertahan dalam kebaikan? Ibu Teresa hanya berkata hanya 2. You must pray and you must forgive. Hanya doa dan pengampunan. Orang gak akan bisa mengampuni kalau tidak berdoa. Karena pengampunan itu kekuatan Tuhan. Saya manusianya gak akan bisa memaafkan. Saya sudah sakit, saya sudah jengkel, saya sudah kecewa. Saya pun sebagai imam pernah begitu sulit memaafkan teman imam saya. Emangnya kita satu rumah cocok semuanya? Enggak. Ya Romo ya. Enggak cocok. Ada yang cuek, ada yang diberi tugas males, nggak mau, walaupun sudah imam. Suatu saat kami bertugas di rumah retret dengan kakak kelas saya. Dia kalau diberi tugas selalu menolak. Nggak mau, males. Saya ada tugas. Wah, saya jengkel. Saya sampai datang ke pimpinan kami. Dan saya berkata, Romo, kalau membunuh itu berdosa atau tidak? Kata saya. Ini saya jengkel banget. Saya kan tentara. Saya jengkel. Dan halo, orang yang menjengkelkan ini selalu happy aja. Dia tidak tahu bahwa saya jengkel. Dia selalu datang, halo Eko. Gitu ya. Saya nanya aja nggak mau, gitu ya. Karena saya sudah jengkel. Maka saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sampai novena. Tuhan, pindahkan dia. Kalau kau tidak bisa merubah dia, pindahkan dia. Saya novena terus. Dan lebih jengkelnya lagi adalah apa? Setiap doa malam kita melingkar, dia di depan saya. Dan setiap doa di depan saya itu kan doanya penutupan selalu Bapa kami. Itu kan doa yang paling menyebalkan toh. Ampunilah kesalahan kami seperti saya pun tidak mau mengampuni dia. Orang lain saya ampuni kecuali dia, kata saya. Saya nggak kuat. Tapi akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong. Karena saya kalau jengkel terus, lama-lama hidup imamat saya juga terganggu. Gitu. Sampai toh, kalau Anda jengkel terus dengan pasangan, lama-lama hidup perkawinan Anda pun, iya betul, kering.
nggak kerasa cinta lagi. Senggolan udah nggak ada setrumnya. Yang romonya malah nyetrum. Wetan tenang. Lalu apa yang terjadi setelah saya novena, Bapak Ibu? Dahsyat Tuhan itu. Setelah novena selesai pagi-pagi, saya ketemu dia. Seperti biasa dia menyapa saya, halo kok. Tiba-tiba dia menjawab, halo. Kenapa gua ngejawab pada saya? Lalu dia ngasih tangan, halo sehat kok? Sehat, terima kasih Romo. Dan wajah saya seperti sukacita. Ini apa yang salah, kata saya. Sampai akhirnya kita duduk makan pagi. Kita kan bersebelas tuh, kalau di biara kami gede. Lalu saya buat kopi. Saya tahu dia suka buat kopi. Sampai saya tuh ngomong, Romo mau buat kopi, saya buatkan ya Romo. Oh ya kok, terima kasih sekalian ya kok. Iya ya, ya ampun. Kata saya, lihat, saya minta dia ubah dan pindah, yang diubah ya atau tidak. Nah, itu. Boleh Anda berdoa pada Tuhan, boleh banget, tapi jangan pernah mengatur Tuhan. Jangan pernah mengatur Tuhan. Dan akhirnya saya berubah, saya jadi baik, saya menerima dia karena saya berdoa. Dan setelah dekat, dia dipindahkan. Jadi Bapak Ibu ingat, kalau Anda sakit hati, kalau Anda kecewa, berlututlah, pegang rosario pembebasan. Minta dibebaskan. Kalau di dalam gereja Katolik ada rosario pembebasan, itu kenapa? Karena gereja, dan itu pun kehendak Kristus, ingin kita damai. Damai. Orang tidak akan damai kalau hatinya isinya cuma marah. Diingat-ingat terus litani kesalahan. Semua kesalahan pasangannya berebet. Kesalahan ibu cuma satu. Jengkel, iya, itu selesai, gitu ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mempunyai hati seperti Tuhan kalau kita tidak menetap pada Tuhan, kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan. Saya kemarin waktu merenungkan kisah Pentakosta, itu saya kaget. Saya sampai pada perenungan begini. Para rasul waktu hidup dengan Yesus, berapa tahun hidup dengan Yesus? Saya bersama Yesus. Bukan ibu bersama Yesus, para murid Petrus, Yohanes, Yakobus. Berapa tahun hidup dengan Yesus? 3 tahun. 3 tahun kurang lebih. Yesus berkarya di usia 30, bersama para rasul 3 tahun. Kurang lebih usia 33 tahun Yesus mati. Selama hidup dengan Yesus, iman para rasul itu up and down. Betul atau tidak? Ya, kadang-kadang percaya pada Yesus, kadang-kadang ragu pada Yesus, kehilangan iman. Betul atau tidak? Ya, betul. Tetapi pertanyaan saya, setelah peristiwa Pentakosta, apakah iman para rasul naik turun atau tidak? Kenapa? Karena Tuhan bekerja pada mereka. Karena Tuhan bekerja. Maka bagaimana kita bisa baik kalau kita tidak mau meminta roh Tuhan datang pada kita? Karena kita harus berkata, Tuhan, kalau saya berdasarkan diri saya nggak mampu. Saya pun sama, saya jadi imam, kalau berdasarkan ranking saya mampu.
Kuliah saya semuanya C. Yang A cuma 1. Apa tahu nggak? Bahasa Sunda. Di kita tuh ada kuliah bahasa Sunda karena kami kan OSC, Projo Bandung, Projo Bogor itu kerja di tanah Jawa Barat. Jadi kita harus bisa bahasa Sunda untuk misi. Misa dalam bahasa Sunda, khotbah dalam bahasa Sunda. Saya A, ya karena saya lahir di Bandung. Tapi yang lain C. Apalagi hukum gereja di D saya. Tapi saya berpikir ini semua karena kasih Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Saya kagum dengan Monsinyur Anton. Anda tahu uskup Bandung yang di YouTube-nya juga sangat terkenal. Pinter sekali beliau, itu pinter. Saya satu kelas dengan dia di Bandung sejak SD. SMP pisah, SMA satu sekolah lagi di Seminari Mertoyudan. Kuliah di Fakultas Filsafat Teologi Universitas Katolik Parahyangan. Kami sama-sama. Beliau itu kalau belajar, selesai. Ditanya, percis. Saya, ra ngerti opo-opo. Saya enggak ngerti. Sampai saya tuh iri dengannya. Tuhan, tolong Tuhan, saya jadikan seperti dia, pinter banget. Saya enggak. Dan apa yang terjadi? Kami sama ditahbiskan, beliau duluan. Beliau tuh kalau nggak salah di bulan Juli, saya Desember tahbiskan. Lebih duluan. Dan tetap pinter, dan akhirnya menjadi uskup. Saya selalu iri dengan beliau. Tapi suatu saat kita ketemu jalan bareng angkatan. Lalu saya tanya, Monsinyur, udah jangan manggil-manggil Monsinyur lah, kita teman sama-sama. Oh oke. Ton, kamu sudah jadi uskup. Iya, saya harus hormat dong bagaimanapun ya. Pernah ke Yerusalem belum Monsinyur? Belum kok. Hah? Belum. Kamu 4 kali Monsinyur. Monsinyur belum. Ih kasihan ya, kata saya. Lalu dia tanya kepada saya, kamu pernah nggak ke Vatikan? Terus saya tanya, Monsinyur sering. Ngapain? Rapat. Kok ke Vatikan? Rekreasi. Lalu saya tanya juga, Monsinyur pernah ke Polandia? Belum. Ke tempat kerahiman ilahi? Belum. Sudah 2 kali. Jadi apa yang saya mau katakan, Tuhan itu memberkati kita dengan caranya masing-masing. Maka jangan ingin menjadi ibu ini, ibu itu. Udah, jadi ibumu. Jadi dirimu. Tuhan memberkati engkau. Jangan berkata, enak ya ibu ini. Anak-anaknya rukun, anak-anaknya baik, usahanya maju. Ibu itu dehem sedikit aja keluar duit. Saya watuk-watuk terus malah entek duitnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, lihat di sini. Kok udah pindah ya tadi? Hanya kekuatan doa yang memampukan. Dan Bapak Paus mengingatkan yang kelima adalah apa? Paus mengatakan bahwa menjadi lansia bukan berarti pensiun dari panggilan hidup. Pekerjaan boleh pensiun, pewartaan kepada Tuhan tidak boleh pensiun. Sampai kapanpun tugas kita adalah mewartakan cinta Tuhan. Mewartakan Injil. Injil itu apa? Apa itu Injil? Apa Injil, Pak? Kabar baik. Jadi Injil itu kabar baik. Kabar baik itu berarti apa? Membuat orang sukacita. Jadi kalau mewartakan Injil itu bukan memperkenalkan, nih Lukas, Yohanes, Matius, Markus. Bukan itu semata-mata.
Mewartakan Injil itu kita berbelas kasih pada orang lain. Kita pegang orang lain yang mau jatuh. Pada saat ada oma yang sedih, kita temanin. Ma, kenapa sedih? Yo wes, kita doa sama-sama yuk. Itu lihat. Orang tua itu punya apa sih kecuali cuma punya doa, betul nggak? Kelihatannya sepele tetapi dahsyat, dahsyat. Doa, tapi dengan tulus. Karena doa dengan tulus itu berat. Saya harus mendoakan dia dan untuk dia. Tidak perlu ada emeng-emeng. Untuk diri saya sendiri. Tidak, saya berikan doa ini untuk dia. Itu yang dikenal dengan doa syafaat. Doa untuk orang lain. Maka kalau kita sudah tidak bisa lagi melayani di sosial, di seksi katekese, di liturgi jadi lektor, ya jangan ngotot jadi lektor. Oh mau cowe pletat-pletut toh ya udah. Yesus berjalan berkeliling kota. Yang jijik itu ya. Apalagi kalau misal ini ndak nyindir, jangan ada yang tersindir. Gitu ya. 70 lebih masih misalnya sudah tidak bisa apa-apa, udah bergetar gitu ya. Mengasih komuni tubuh Kristus. Kan komuni itu lengket toh, tubuh Kristus. Ayah dah. Malah gila dia. Jadi kita harus melayani Tuhan di dalam tempatnya. Di dalam tempatnya. Di dalam talenta kita. Saya di rumah retret tidak bekerja sendirian. Saya bersama-sama. Ada satu pastor. Dia itu tidak bisa ngasih bicara seperti ini. Dia selalu grogi. Kalau dia ngomong tuh gak bisa. Tetapi kalau dia mimpin ibadat, hebat. Di depan anak-anak dia kalau mimpin ibadat, baru mau mulai satu lagu aja anak-anak langsung menangis, tersentuh. Dia punya power di situ. Dia mimpin ibadat bagus, membuat orang langsung tersentuh. Saya mimpin ibadat, anak-anak cengengesan. Sayanya yang nangis. Sayanya yang tersentuh, asem tenan kata saya itu. Ya sudah, akhirnya pada saat memberi ceramah, bagian saya. Bagian doa, lulu yang doa, kamu yang doa. Jadi setiap orang itu melayani di dalam talentanya masing-masing. Di dalam talentanya masing-masing. Ingat beberapa juga di paroki kami, masih ada lansia yang tata laksana. Bagus toh, biasanya pagar ayu, ini pagar layu. Tapi yang penting senyum toh ya, gitu ya, menarik. Selamat datang, sudah lama. Jadi berikan. Jadi Bapak Ibu ingat pada saat Bapak Ibu keluar dari diri Anda, maka Anda merasa bahwa hidup itu berkat. Tetapi kalau Anda di dalam hidup Anda hanya mikirin sakit, lemes, randuedit, matilah. Saya ingat ibu saya, karena ibu saya itu kalau dimintain duit selalu ngomongnya randuedit. Jadi ibu itu kalau, Bu, tumbas niku Bu, orang dedet. Tetapi ibu saya kalau ada tetangga pinjem uang, ada. Kata saya itu, jarene ran dedet. Yo site, yo ono. Sampai akhirnya waktu ibu sakit, saya sudah jadi romo. Saya tanya,
Ada duit nggak? Randedet, ngapusi, Mbak Romo ngapusi kata saya itu. Dosa kata saya. Terus ibu, nyoh. Saya senang 8 tahun ibu saya sakit stroke. Ibu hanya tinggal di kursi roda dan tertidur. Yang paling membuat senang adalah apa? Bagaimanapun ibu itu selalu menjadi sumber sukacita kita. Dan ibu itu selalu tidak mau kelihatan sedih di depan anak-anaknya. Asam medan ibu tuh. Walaupun sesakit apapun, ibu mengatakan apa? Aku ra gering. Padahal diinfus di sana sini. Nah, itu. Ibu selalu tidak mengatakan sakit, tidak mau. Tidak mau orang lain khawatir dengan hidup dia. Sehingga apa? Ibu itu selalu menjadi berkat dalam diri kita. Walaupun ibu terbaring tidak bisa apa-apa. Saya itu beberapa kali datang ke tempat ibu waktu di ICU. Waktu saya pamitan, Bu, aku mau tugas lagi. Ibu tuh selalu pegang tangan saya, lalu dia memegang kepala saya dan berkata, setia ya jadi imam, setia. Lalu diberkatin saya di kepala saya seperti waktu saya kecil. Dan itu membuat saya bahagia. Ibu tidak bisa apa-apa, tapi dia tetap masih bisa memberkati. Dia masih bisa mendoakan. Dia tidak bisa memasakkan lagi untuk kita. Ya, betul. Tetapi bukan berarti dia tidak berarti. Enggak. Dia bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi tidak ada kata pensiun di dalam mewartakan cinta Tuhan. Yang keenam, seringkali lansia mengeluh, bukankah kesendirianku sudah jadi beban? Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau sudah ia tua? Kata di dalam Injil Yohanes, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat ku bertandang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kalau kita berdoa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah. Maka Bapak Ibu nanti setelah istirahat sedikit, kita berbicara tentang internet, HP, gadget. Bapak Paus ngomong apa? Kita jangan terlalu banyak nonton drama Korea. Annyeonghaseyo. Sarangeo. Bapak Ibu, penuhi hati Anda dengan lagu-lagu rohani. Lagu-lagu rohani.
Supaya apa? Jadi kekuatan, jadi kekuatan. Bersenandunglah. Jadi pada saat Anda sedih, puji-pujilah Tuhan. Bersenandunglah. Maka kesedihan itu akan melting. Akan apa? Mencair. Puji-pujian. Jangan malah jengkel, ngedumel. Nanti bibir Anda bisa dikondein gitu. Jadi perhatikan di sini, buka hati, maka apa? Roh Tuhan akan masuk, akan memberkati. Karena di saat kita mau membuka, Tuhan berkarya. Tapi pada saat kita tidak mau meminta pada Tuhan, Allah pun tidak akan menunjukkan. Karena apa? Anda tidak butuh. Maka jelas sekali dikatakan, ketuklah pintu, maka akan dibuka. Mintalah, akan kau beri. Carilah, kau akan mendapatkan. Jadi apa yang maksudnya? Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Kalau kita ingin dapat mujizat dari Tuhan, lakukan sesuatu supaya Tuhan bisa memberikan mujizat. Tapi juga jangan membuat susah Tuhan. Makan seenaknya, samcan disikat. Jeroan disikat. Tuhan semoga nggak asam urat. Ya Tuhan juga berkata, kampret lu, susah lu, kata Tuhan. Jadi Anda yang enak, Tuhan seng mumet. Nggak bisa. Kalau kita ya ingin sehat, ya hidupnya harus sehat. Gitu ya. Nggak bisa ada bapak-bapak merokok gitu. Lalu ngomong, Romo doakan ya supaya jantung saya bersih. Alah, kata saya tuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Paus di dalam surat apostoliknya jelas sekali menguatkan kita, menegaskan kita, meneguhkan kita. Kenapa? Bapak Paus ingin bahwa di saat krusial ini, di saat yang membahayakan ini, Anda tetap berbahagia. Anda tetap damai, Anda tetap sukacita. Kenapa? Karena menerima. Dan kalau orang tua itu tolong perempuan masih walau namanya perempuan ya masih make up, bagus, dandan. Walaupun sudah pupur tebel-tebel, pecah-pecah, ya apa-apa. Saya kemarin ikut resepsi, ada oma-oma tiap 5 menit tebelin lagi. Karena pakai lipstick, kalau ketawa sedikit lumer lagi di sini. Kata saya, ini wanita apa vampir, kata saya itu. Tapi Bapak Ibu, saya banyak melihat oma-opa yang pupurannya sederhana, tetapi hatinya penuh sukacita. Jadi yang harus diperbaiki dalam batin kita bukan semata-mata wajah tubuh kita, tapi rohani. Baik Bapak Ibu, saya lihat wajah-wajah yang sudah penuh penderitaan. Antara surga dan neraka. Mas, kita break time dulu ya Mas ya. Oke. Anda mau kencing silahkan ke WC. Mau saling mengencing juga silahkan. Terima kasih Mas. Terima kasih Romo Eko. Jangan sekali Pak. Tenang aja, belum selesai, masih akan dilanjut nanti. Sekarang kita istirahat dulu kira-kira
15 menit kalau ada yang mau ke toilet, tapi toilet ada di lantai 3, jadi hati-hati kalau lewat tangga. Atau kalau ada yang mau minum, mau ambil minum juga boleh, kita istirahat sebentar. Oh, ibu bapak, nah yang masih di sini sebentar, ada sedikit pengumuman dari Pak Kaswandi. Iya, silakan Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Pada waktu registrasi di sana tersedia flyer seperti ini. Ini sebetulnya boleh dikatakan kelanjutan dari sesi hari ini. Jadi Romo Eko itu tanggal 10 akan ke sini lagi. Kemudian tanggal 19 akan bersama-sama lagi. Jadi kami bekerja sama dengan sebuah yayasan, namanya Yayasan Vivitas. Saya ingin memanggil Pak Harmanto kalau ada di tengah-tengah kita. Pak Harmanto datang nggak ya? Ini adalah program retret 3 hari 2 malam. Tempatnya di Dekayangan. Kalau dalam cerita pewayangan, Kayangan itu adalah tempatnya para dewa. Nanti di dalam retret ini akan didampingi juga dengan Romo Eko dan Romo Antoro. Itu adalah Kepala Paroki Bunda Teresa Cikarang. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dengan kami tanggal 19 Juni, 20 dan 21. Kalau Ibu berminat nanti bisa mendaftarkan kepada kami, atau ada juga alamat WA di sini yang bisa menerima pendaftaran. Jadi kami mengajak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk bergabung dengan kami dari Yayasan Vivitas. Kami bekerja sama dengan Yayasan Vivitas, dan 3 hari 2 malam di Dekayangan, itu tempatnya tidak jauh dari Jakarta, di daerah Cikarang. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa mendapatkan lagi dari saya flyer semacam ini. Terima kasih atas perhatian Ibu. Siap, terima kasih Pak Kaswandi. Jadi Bapak Ibu tadi ada flyer ya, nanti bisa diambil di meja registrasi kalau memang berminat mau ikut ada retret tadi. Sekarang baik, silakan istirahat dulu, berarti masih ada kira-kira 10 menit sebelum kita akan lanjut lagi sesi kedua. Oh, selagi istirahat akan ada hiburan. Kalau mau nyanyi boleh juga loh, siapa tahu ada ibu bapak yang mau bernyanyi. Tapi untuk sementara Beatrice dulu yang akan bernyanyi menghibur kita di saat istirahat ini. Beatrice silakan. Oh, dan Ibu Marta. Nggak tahu nyanyi lagu apa, nyanyi apa? Bapak engkau sungguh baik. Iyalah, gara-gara COVID. Bapak engkau sungguh baik. Iya. Engkau sungguh baik.
Jaga